Ipahlia. Di dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang integrasi sosial antara etnis Jawa dan etnis Minang yang berada di SMAN 1 Kota Baru, Kabupaten Damastraya. Selamat menyaksikan. Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten yang dahulunya pernah menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan transmigran oleh etnik Jawa. Tak heran, Dharmasraya memiliki ragam etnik. Etnik yang paling mencolok di daerah ini yaitu etnik Jawa dan etnik Minang. Maka dari itu, integrasi sangat diperlukan dalam suatu daerah. Seperti yang terdapat di SMAN 1 Kota Baru Kabupaten Dharmasraya ini, siswa-siswi yang ada di sana berasal dari etnik Jawa dan etnik Minang. Maka dari itu, di dalam video saya kali ini, saya akan melihat bagaimana bentuk integrasi yang dilakukan oleh SMAN 1 Kota Baru Kabupaten Dharmasraya ini. Di sini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Siti Hanifah, yang berasal dari etnis Jawa, yang sedang bersekolah di SMAN 1 Kota Baru. Di sini saya akan bertanya kepada Siti mengenai bentuk integrasi sosial yang ada di SMAN 1 Kota Baru. Siti tahu nggak apa itu integrasi sosial? Setahu Siti Kak, integrasi sosial itu penyatuan dua kebudayaan daerah atau Siti, emang integrasi itu merupakan suatu proses penyatuan dari berbagai unsur kebudayaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, Siti, apa saja bentuk integrasi sosial antara etnis Jawa dan etnis Minang di SMA 1 Kota? di SMA 1 Kota Baru ada beberapa yang dilakukan untuk mewujudkan integrasi sosial di sekolah. Yang pertama itu akulturasi. Sebagaimana akulturasi itu diterapkan pada event-event sekolah, baik itu seperti tarian-tarian itu dimainkan tidak hanya Minang saja Kak. Misalkan tarian daerah Minang tidak dimainkan oleh pemain yang etnis Minang saja Kak, tetapi juga dipelajari dari etnis Jawa, sehingga dari etnis Jawa tuh mereka bisa memahami apa sih kebudayaan yang ada di Minang itu, sebagaimana yang tempat tinggal di sekolah ini kan di Minang semua Kak. Bentuk integrasi yang kedua itu Kak ada asimilasi. Dilihat dari segi bahasa, kami yang dari etnis Jawa ini Kak selalu kesusahan dalam berintegrasi dengan etnis Minang, sehingga kami belajar mengenai bahasa Minang, karena dalam hal berinteraksi etnis Minang lebih dominan dari etnis Jawa Kak. Jadi dari etnis Jawa nih Kak menyesuaikan diri di sekolah sebagaimana dia dominan ke sekolah tersebut, dominan ke etnis. Oh, jadi di sekolah tersebut yang lebih dominan atau yang lebih cukup kuat, masyarakat yang lebih kuat itu masyarakat dari etnis Minang ya, Siti? Iya Kak. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya integrasi sosial antara etnis Jawa dan etnis Minang di SMAN 1 Kota Baru? Baik Kak, yaitu faktor pendorongnya tuh ada 3 Kak. Yang pertama itu kerjasama. Kami selalu tolong menolong dalam hal apapun di sekolah Kak, seperti dalam halnya guru menggunakan kosakata bahasa Jawa atau Minang, maka kami akan membantu untuk memahaminya Kak. Adanya kesepakatan yang diterapkan di sekolah, seperti tidak ada pilih kasih atau guru harus bersikap adil antara etnis Jawa maupun etnis Minang. Itu Kak, adanya faktor toleransi. Di sekolah kami diajarkan untuk saling menghargai Kak, seperti yang diterapkan dalam pelajaran pendidikan multikultural. Ya, Siti. Selanjutnya, Siti, bagaimana interaksi antar etnis Jawa dan etnis Minang saat berada di luar kelas, Siti? Baiklah Kak,
Interaksi antara etnis Jawa ataupun Minang saat di luar kelas, Kak, kami dari etnis Jawa lebih suka berteman dengan sesama etnis, Kak, yaitu etnis Jawa juga, Kak. Begitupun dengan etnis Minang, Kak, karena adanya keterbatasan dalam bahasa. Jadi etnis Minang lebih kuat atau dominan yang tadi, Kak. Maka kami dari etnis Jawa sering belajar bahasa Minang, Kak. Jadi interaksi kalian saat berada di luar kelas, etnis Jawa lebih sering dengan etnis Jawa dan etnis Minang lebih sering dengan etnis Minang ya Siti? Iya, Kak, jadi yang dikatakan tadi, Kak, karena adanya keterbatasan bahasa tadi. Lalu apakah ada muncul stereotip negatif dari etnis Jawa terhadap etnis Minang? Bisa dibilang iya, Kak. Stereotip negatif yang muncul seperti etnis Minang yang kurang bisa diajak kerjasama dalam hal kelompok, Kak. Gitu ya Siti. Selanjutnya Siti, bagaimana etnis Jawa mempertahankan hubungannya dengan etnis Minang selama berada di SMA 1 Kota Baru, Siti? Menurut Siti, Kak, yang pertama tuh bisa dengan toleransi, dengan adanya perbedaan tadi, Kak. Seterusnya itu dengan adanya kesepakatan bersama, Kak. Selanjutnya itu bisa dengan saling memahami satu sama lain, Kak, atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan tadi, Kak, seperti yang diterapkan pada asimilasi tadi, Kak, yaitu dengan segi bahasa. Oh, berarti etnis Jawa itu sering menyesuaikan diri dengan lingkungan atau lingkungan sekitar yang berada di SMA 1 Kota Baru ya, Siti? Betul, Kak. Dan adanya etnis Minang yang lebih dominan daripada etnis Jawa di SMA 1 Kota Baru. Iya. Baik Siti, terima kasih atas waktunya Siti. Kak. Di Damastraya terdapat berbagai macam etnis. Mayoritas penduduknya berasal dari etnis Minang. Etnis Jawa sebagai masyarakat pendatang di Kabupaten Dharmasraya harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat yang mendiami wilayah tersebut. Seperti dalam teori Talcott-Parsons, yaitu teori struktural fungsional, maka harus adanya penyesuaian diri di dalam masyarakat, seperti etnis Jawa yang harus mampu berintegrasi dengan masyarakat setempat agar bisa diterima dan diakui keberadaannya. Maka dari itu, sama halnya dengan siswa-siswi SMAN 1 Kota Baru yang berasal dari etnis Jawa tadi, mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan setempatnya. Adanya kebudayaan dominan di SMAN 1 Kota Baru ini, seperti yang dikatakan oleh Brunner, bahwa dalam masyarakat dengan kebudayaan dominan, para pelaku dan kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak dominan menyesuaikan diri dan tunduk pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat. Jadi, alasan etnis Jawa menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena adanya kebudayaan dominan tadi. Sebagai contoh, etnis Jawa tadi yang belajar bahasa Minang, dan etnis Jawa yang lebih sering berteman dengan sesama etnisnya daripada berteman dengan etnis Minang.